Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ya'fin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi al-hasan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat tak kurang suara apa. Dan alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan puasa dalam 2 hari ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alil bait dan para alim yang telah menunjuki kita risalah atau dinul Islam. Dan semoga kita bisa berjumpa dengan beliau besok di akhirat dan kita mendapat sahab beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah kita ketahui bahwa puasa adalah perintah dari Allah yang harus ditepati syarat dan rukunnya dan juga yang lain. Maka dari itu, agar puasa kita menjadi lebih sempurna, hendaklah kita mengetahui juga tentang adab dari puasa tersebut. Dan menurut Syekh Utsaimin bahwa adab puasa menjadi sempurna utuh apabila adab itu dilaksanakan dan terbagi menjadi 2, yaitu adab yang bersifat wajib yang memang harus wajib dijaga oleh orang yang berpuasa, dan adab-adab yang bersifat sunnah yang sebaiknya dijaga dan dipelihara oleh yang berpuasa. Adab-adab yang wajib itu diantaranya adalah bahwa seorang yang berpuasa harus benar-benar melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah atasnya, baik ibadah-ibadah ucapan atau qauliyah maupun perbuatan fi'liyah. Yang terpenting diantaranya adalah salat fardu 5 kali yang merupakan rukun Islam yang paling ditekankan sesudah syahadatain. Ia wajib menjaganya, melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan syarat-syaratnya. Ia harus melaksanakannya tepat pada waktunya dengan berjamaah di masjid. Itu semua merupakan bagian dari takwa yang memang menjadi tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Mengabaikan sholat berarti menghilangkan takwa dan mengharuskan diterimanya sanksi dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan mempertaruhkan hawa nafsunya, sehingga mereka tidak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dikenakan sedikit pun. Dan di antara adab-adab wajib yang harus dipegang teguh oleh orang-orang yang berpuasa harus menjauhi seluruh larangan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian, ia harus meninggalkan perbuatan dusta, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Yang paling besar dosanya adalah berdosa terhadap Allah dan Rasul-Nya, seperti menibaskan sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya mengenai penghalalan dan haram atau pengharaman yang halal tanpa ilmu dari Allah atau dasar dari Allah. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu agar puasa kita menjadi sempurna sebagaimana dikatakan oleh seorang tokoh agama yang lain mengatakan bahwa
Adab-adab puasa tersebut adalah yang pertama, menjauhkan diri dari segala yang merusak puasa, menjauhkan diri dari mengumpat, mengucing, mencela, mencaci, mendesta dan sebagainya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, "Malam yada qaulal zur wal amalu bi wal jahlu falaysa lillahi hajatan fi an yad'a ta'amahu wa sarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan zur atau dusta, umpat, fitnah, dan segenap perkataan yang mendatangkan kemarahan Allah dan bersengketa membuat onar, dan tidak meninggalkan pekerjaan itu dan bersikap jahil, maka tidak ada hajat bagi Allah yang meninggalkan makan dan minumnya. Diberitakan oleh At-Tabari dari Abu Ubaidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu junnatun malam yahrifi fiha bikadabin awin." Puasa itu junnah atau perisai selama ia berpuasa tidak merusaknya dengan dusta atau menggunjing. Diriwayatkan oleh Abu Khuzaimah dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Laisa siyamu min ukuli wasorbi innama sawu min lagwi warrafa." Bukanlah puasa itu hanya dari makan dan minum saja. Berpuasa adalah juga dari perkataan kotor dan dari caci maki. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Hurairah yang lain dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Rabbus shaimin uta'un minas siyamihi alju wal atas warubul qaimi hattahu min yamihi as-sahr." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, hasil dan yang diperoleh dari puasanya hanyalah lapar dan hausnya saja. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, hasil yang diperolehnya daripadanya hanyalah berzakat daripadanya. Dan dikatakan dari ahli syair, "Apabila pendengaranku tidak terpelihara dari mendengar yang keji, mataku tidak terpelihara dari melihat yang tidak diperbolehkan, lidahku tidak disembunyikan juga, maka peruntunganku dari puasaku itu hanyalah lapar dan dahaga saja. Walaupun aku mengatakan aku berpuasa dari hari ini, tetapi sesungguhnya aku tidak berpuasa." Yang kedua adalah mengaruhi makan dan minum ketika berbuka dan bersahur. Orang yang berpuasa tidak akan mendapat faedah dari puasanya jika orang tersebut bertabiat rakus ketika berbuka dan loba ketika sahur, sebagaimana yang lazim dikerjakan oleh orang yang saat ini. Kebanyakan kaum muslimin menyediakan makanan di bulan puasa jauh berbeda dengan bulan lainnya. Di bulan puasa mereka mengumpulkan berbagai rupa makanan, menyediakan makanan yang kadang-kadang tidak pernah sebulan sekali dimakan pada bulan-bulan sebulan. Oleh karena itu, mereka menjadikan puasa tidak menjadi pisau pemotong hawa nafsu atau alat untuk mematahkan syahwat yang berlebihan, tetapi malah menjadi penambah selera dalam memenuhi nafsu dan keinginannya. Sebagian besar umat Islam kebanyakan tidak sanggup untuk bangun dari tempat tidurnya untuk sekedar sholat sesudah berbuka puasa, hanya tersebut dikarenakan tekanan berat perutnya. Terkadang pula perutnya penuh dengan berikan Ramadan. Umat Islam dianjurkan untuk meluaskan nafkah di bulan Ramadan atau di hari puasa, tetapi tidak dengan cara demikian. Yang dimaksudkan dengan nafkah ialah membelanjakan pemberian kerabat yang kekurangan dan kepada fakir miskin dengan jalan mengundang ke rumah kita untuk kita jamu dengan mengeluarkan saudara. Ma'asyiral muslimin rahimallah. Demikianlah sedikit dari ungkapan adab-adab puasa. Semoga puasa yang kita jalankan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Ta'ala, dan puasa kita betul-betul menjadi puasa yang sempurna. Wal afu minkum usikum wa nafsi bitallah billahi taufiq. Assalamualaikum